Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hani Fatin Razaka dengan masuk ke 008 Coba Praktikan Blog 13 Sistem Informasi Hubungan. Jadi di atas 9 saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat peta NVI, NWI, dan juga DDI menggunakan Google Engine dan juga ArcMap. Nah, kita bisa menggunakan Google Engine-nya. Kemudian langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita pilih platform, kemudian klik Code Editor. Kemudian setelah masuk pada Engine Code Editor, kita akan menuju pada bagian script di sebelah kiri, kemudian kita klik New, klik repository, kemudian karena di sini saya sudah membuat user yang saya gunakan adalah nama saya sendiri Adi Masinta. Saya tinggal input repository yang akan saya gunakan itu acara 9 seperti itu. Kemudian create. Acara 9. Nah, setelah itu, kalau sudah terbuat, kita akan menuju pada bagian aset. Nah, kemudian pada bagian aset ini, kita klik New. Kemudian pada table upload ini, kita klik Shape Files. Kemudian source files kita select. Nah, setelah itu kita akan memasukkan file-file batas administrasi yang seharusnya ada 7, tapi kita masukkan cukup 6 saja, jadi yang file SPX itu nggak perlu dimasukkan. Jadi ini sudah ada 6 file yang akan kita masukkan. Dan pastikan nama filenya itu tidak mengandung spasi. Setelah itu, pastikan ini sudah benar. Kemudian untuk pada bagian aset ID, kemudian pada bagian aset name, bisa diubah juga. Misal batas panjang. Kemudian untuk bagian advanced option itu dibiarkan saja. Kemudian kalau sudah kita klik panjang. Kita klik upload. Kemudian kita tunggu. Di sini batas itu nanti akan muncul submit text. Tunggu sampai muncul. Tunggu sampai terupload di sini. Kita refresh. Prosesnya membutuhkan waktu ya karena di sini masih berjalan rodanya. Nah, di sini sudah muncul untuk asetnya. Kemudian setelah itu kita import ke script. Nah, kita kembali lagi ke menu script. Ya, nah untuk bagian table yang warna ungu kita ganti ke atas. Nah, kemudian kita akan mulai masukkan script baik dari citra satelit dan juga NVI-nya. Ini yang pertama kita masukkan script citra satelit dimulai dari sini kita select, copy, kemudian paste. Nah, kemudian di sini pastikan untuk filter bounds X-nya ini kita ubah jadi atas sampai berubah menjadi ungu. Kemudian setelah itu kita enter, kita masukkan lagi notes atau visualization ini sampai sini. Setelah itu, langsung aja. Kita klik print dataset. Nah, enter lagi, kemudian masukkan lagi yang menunjukkan citra sampai visualization citra X. Paste. Nah, seperti biasa yang X ini kita ubah jadi batas. Kemudian ini juga batas. Yang ini citra X ini kita jadikan banjar negara. Nah, setelah itu kita enter. Kemudian kita akan masukkan script dari NVI. Nah, kita masukkan dulu yang ini sampai sini, kita copy. Kemudian kita paste. Nah, di sini jika ada typo bisa kita ubah misal NDXI jadi NVI. Kemudian karena nanti yang akan kita gunakan adalah NVI yang akan kita buat nama adalah NVI, jadi cukup ini yang akan kita gunakan. Select bilang NVI. Kemudian di sini pastikan tidak ada yang typo, kalau yang typo bisa diubah. Kemudian kan kita belum menggunakan NVI dan NDI, kita bisa select dua NVI dan NDI. Kemudian kita klik Ctrl garis miring. Nah, kalau sudah, kita enter lagi. Setelah itu kemudian kita copy lagi untuk teks yang ini sampai sini. Setelah itu yang typo kita masukkan lagi. Kemudian setelah itu enter lagi, masukkan lagi. Nah, ini diubah dulu NDFI, NVI, klik X batas, kemudian ini diubah NVI, banjar negara, ini NDFI, kemudian dapatkan final image. Pastikan dulu tidak ada typo dan tidak ada yang lupa untuk diubah. Kalau sudah kita run. Membutuhkan waktu juga untuk muncul. Harusnya kalau di zoom dan juga. Nah. Ini muncul ya, tapi memang harus di zoom juga. Nah, kalau sudah, kita enter. Kita akan masukkan script citra satelit bagian export data, copy. Ini muncul seperti ini. Di sini kita paste. Ini NDVI, klik atas NDVI banjar negara. Ini setelah itu kita run lagi. Ini kita run. Nah, ini NDVI banjar negara. Skillnya, saya pastikan file formatnya sudah kemudian run. Kita tunggu prosesnya memakan waktu. Dan ini sudah muncul. Tapi yang pertama masih.
Nah, di sini prosesnya sudah selesai untuk NDVI Banjarnegara. Kalau kita cari di sini, sudah muncul NDVI ini. Setelah itu kita save aja. Nah, udah save aja. Ini kayaknya file lama, jadi kita coba cari NDVI. Harusnya udah muncul sih. Nah, ini harusnya udah muncul nih. Ini sudah muncul di Google. Selanjutnya kita akan membuat yang NDVI. Caranya sama, kita menuju ke script, kemudian kita klik new, kemudian file, kemudian file name kita ubah jadi NDVI. Nah, kemudian oke. Nah, setelah itu pada bagian owner ini user, kita klik yang NDVI. Nah, setelah itu kita ke aset terlebih dahulu, kita import batas administrasi Banjarnegara, dan kita take kita di atas. Nah, kemudian kita akan menginput nodes script kembali untuk yang citra satelit. Ini kita select sampai muncul citra. Nah, jangan lupa untuk mengganti X-nya di batas. Kemudian di sini X-nya batas citra Banjarnegara. Nah, setelah itu baru kita masukkan yang script NDVI, caranya sama. Nah, kita ubah terlebih dahulu. Ini NDVI. Kemudian di sini karena kita akan membuat NDVI-nya, maka kita lakukan kontrol garis miring untuk yang NDVI dan juga NDVI. Sebentar. Saya lupa kita select dulu. Dia kontrol garis miring. Setelah itu yang NDVI juga kontrol garis miring. Nah, kita coba gunakan NDVI saja. Setelah itu ini kita pilih NDVI. Kemudian ini juga NDVI, klik batas. Ini NDVI Banjarnegara. Kemudian ini NDVI. Nah, kemudian kita klik run. Nah, kalau sudah muncul, kita akan memasukkan script yang citra satelit bagian export data. Kita select, copy, kemudian kita paste di sini. Jangan lupa diganti ini NDVI, klik batas, NDVI Banjarnegara. Kemudian ini juga batas. Nah, setelah semuanya kita set dulu, semuanya sudah benar. Nah, kita klik run kembali. Nah, pada bagian task, kita run lagi dan sampai task. Ini sudah masukkan format kreatif. Oke, run. Kemudian kita tunggu prosesnya kembali, membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, sudah selesai untuk prosesnya, kita bisa save. Nah, pastikan juga di sini sudah muncul NDVI. Nah, di sini sudah muncul, harusnya sudah. Setelah di save, kita akan membuat yang terakhir itu NDVI. Kita ke script new file. Ini kita ubah jadi NDVI Banjarnegara. Oke. Kemudian kita klik, kemudian kita ke aset, kita import terlebih dahulu batas adminnya. Table kita ubah jadi batas. Kemudian seperti biasa kita akan mengcopy script dari citra satelit. Nah, ini sudah di select, copy. Kemudian kita ke sini, paste. Kemudian kita pastikan terlebih dahulu yang harus diganti. Ini script batas. Kemudian di sini itu ada batas. Kemudian batas, kemudian citra Banjarnegara. Setelah itu kita akan enter. Kemudian kita masukkan script yang ini, kita copy semuanya. Kemudian di sini kita paste. Kemudian masukkan lagi jika yang harus diganti. Di sini itu ini jadi NDVI. Kemudian ini tidak perlu dikontrol garis miring karena untuk rumus NDVI sendiri itu menggunakan NDVI dan NDVI juga. Nah, kemudian di sini kita perlu ganti jadi NDVI. Kemudian di sini juga NDVI, klik batas. Kemudian NDVI. Bentar deh, ini tadi apa? NDVI. Oke, kita ulang aja. Nah, ini NDVI. Ini Banjarnegara. Ini juga NDVI. Kemudian enter. NDVI batas NDVI. NDVI. Kita Banjarnegara NDVI. Kalau sudah kita run. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini harus sudah muncul di sini. Yang betul. Ini kita bisa export data. Kemudian paste di sini. Nah, di sini kita ganti jadi batas NDVI Banjarnegara, kemudian di sini batas. Kemudian kita run kembali. Kita tunggu. Nah, kita sampai batas, kita run. Pastikan formatnya kreatif, run. Kemudian kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, karena yang ini juga sudah tersubmitted, sudah selesai prosesnya, kita bisa save. Kemudian kita pastikan sudah terupload di sini. Nah, sudah ada. Berarti kalau sudah aman, kita bisa save kan. Kemudian selesai. Kita lanjut ke upload. Oke, selanjutnya kita ke upload. Ini
kemudian kita masukkan file div yang sudah kita download dari Google Drive. Kita mulai dari ndv dulu. Nah, kalau sudah kita klik kanan pada layer NDVI, kemudian kita ke data, export data, kemudian pada bagian atas ini kita biarkan saja. Setelah dibiarkan saja, kita menuju ke bagian bawah. Untuk lokasinya kita sesuaikan folder yang akan dikembangkan, kemudian untuk namanya bisa kita ubah menjadi misal NDVI Banjar, kemudian format div dan save. Yes, kemudian tunggu. Kemudian kita uncheck list file div NDVI yang awal, nah supaya hilang hitamnya. Kemudian kita ke toolbox. Oke, setelah itu kita ke special analysis tools, kemudian kita ke request, kemudian kita ke classify, kemudian untuk input clusternya kita gunakan yang NDVI Banjar yang sudah kita export. Kemudian kita value, kemudian pada classify kita klik. Nah, untuk classify kita gunakan 5. Untuk classification methodnya kita gunakan manual, kemudian pada value kita input sesuai dengan tabel nilai yang sudah diberikan. Itu kita gunakan angka 0,2, kemudian 0,6, kemudian 0,5, kemudian 0,6, dan yang terakhir itu 0,9. Oke, kemudian oke. Kita tunggu prosesnya sampai nilainya muncul. Nah, kalau sudah terbentuk request, kita akan saja yang NDVI export. Kemudian kita ke toolbox lagi, kemudian kita ke conversion tools, di atas ini conversion tools. Kemudian kita akan mengubah raster to polygon, jadi kita klik raster, kemudian raster to polygon. Nah, untuk inputnya kita gunakan file request, field value, kemudian ini saya untuk output polygon featuresnya default, kemudian kita simplify polygons. Oke. Nah, setelah itu kita uncheck saja yang request, kemudian kita akan simbolin yang restricted request. Caranya adalah kita klik kanan, properties, kemudian untuk simbologi kategori semi value field kita tekan klik good, kemudian kita add value, kemudian kita klik kanan pada sembarang space property, kita klik reverse sorting. Setelah itu kita ke color ramp, kemudian kita klik yang hijau ke merah. Nah, jadi nanti dari 5 ke 1 itu hijau ke merah. Nah, kemudian kita klik kanan lagi ke sembarang tempat, kita klik yang properties from symbols, kemudian untuk colornya kita klik no color, oke, kemudian apply. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita klik oke. Kemudian kita bisa lanjut dulu untuk NDWI dan juga NDDI. Baru nanti kita akan memasukkan file batas kabupaten, kecamatan, provinsi, dan juga model di salah satu peta. Nah, selanjutnya NDWI seperti biasa, map, heading subject, minus, margin text, oke, kemudian klik kanan pada layer, properties, kita ubah koordinasi menjadi M19S, apply, on, oke, kemudian kita masukkan data ke kanan, data, kemudian kita ke NDWI, Banjar, add, kemudian kita klik kanan pada layer NDWI, data, export, kemudian pada bagian atas kita default saja, bagian bawah kita ubah kasih pilihan di folder mana, kemudian untuk namanya kita ubah jadi NDWI, Banjar, formative, save, yes, kemudian kita uncheck yang file aslinya, kemudian kita klik add toolbox, kurang lebih sama seperti yang NDWI. Nah, setelah muncul toolbox, kita ke special analysis tools, kita request, classify, kemudian itu rasanya yang NDWI Banjar export, request toolnya value, kemudian kita klik classify, untuk classify kita gunakan 6 dengan classification method manual, kemudian kita pakai di sini, ini minus 0,43, di sini, minus 0,43, 0,1, 0,13, 0,37, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kalau sudah seperti biasa kita ke toolbox lagi, kemudian kita ke conversion tools kita ke from raster, raster to polygon, input rasternya kita request. Nah, untuk field optional value, output polygon features default, simplify polygons, oke. Kemudian setelah itu kita uncheck request, kemudian kita ke properties pada raster request, properties, simbologi, kategori, semi value, value make code, add value. Oh ya, ini dicek uncheck dulu, kemudian ini di reverse sorting, klik kanan, reverse sorting. Untuk color kita gunakan putih ke biru. Nah, pastikan 6 ke 1 itu putih ke biru. Seperti biasa, klik kanan, properties from symbol, dan color, oke. Kemudian apply. Nah, hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Kayak satu. Oke. Oh ya, berarti yang tadi jangan lupa juga. Yang ini tadi jangan lupa juga. Di uncheck list lang. Nih, color value. Kemudian, oke. Nah, ini hasil yang NDVI. Kemudian kita lanjut lagi untuk yang NDVI, yang kekeringan. Jadi NDVI itu untuk vegetasi. Jadi NDVI itu normalized difference vegetation index. Kalau NDVI itu normalized difference water index. Kalau NDVI itu normalized difference drought index. Nah, ini kita udah buka outputnya yang baru, yang masih kan. Oke. Kemudian layer ke kanan, properties, koordinasi sistem kita ubah ke proportional apply. Oke. Kita masukkan data untuk yang NDDI. NDDI add, kemudian klik kanan pada layer NDDI, data export, pada bagian atas di default aja, locationnya 9, namanya kita ubah jadi NDDI Banjar, kemudian formative save, oke, yes, kemudian ada yang file awal, kemudian yang ini kita ke toolbox, kita ke special analysis tools, kemudian ke request, reclassify, input rasternya yang sudah di export, reclass fieldnya itu value, classify, kita classify 5, classification method manual, kemudian kita masukkan itu untuk NDDI adalah 5 kan 0,01, 0,01, kemudian di sini 0,15, kemudian di sini 0,25, kemudian di sini 1, kemudian misal di sini untuk kita 1, misal ini 10, tapi kita punya itu 0,15, 0,15, kemudian 0,25, 0,25, kemudian 1, jadi misal yang ini
Oke, selanjutnya kita ke artwork lagi kalau request sudah selesai. Artwork function tools from raster to polygon seperti biasa untuk rasternya yang request. Set optional value, kemudian default output polygon feature simplify checklist, oke. Kemudian kita checklist, kemudian kita klik kanan raster jadi class properties, kemudian kita ke unit value, symbology, kita garis unit value, value berikut, kemudian total value, klik kanan di first setting, kemudian colornya kita pakai yang putih merah ini, pastikan minimal 1 itu putih merah, kemudian ini kita klik kanan, properties from symbol, dan color, oke, apply, oke. Kemudian seperti ini. Kemudian selesai untuk langkah pembuatan roadmap di kita.